kalau khutbah jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang khutbah, ada khotib. Saya khotib, saya membicarakan diri sendiri. Tetapi banyak-banyak teman juga ternyata masih menyampaikan khutbah sampai 4 lembar, 5 lembar. Itu makruh Pak hukumnya. Kalau hukum makruh itu perkara yang sangat tidak disukai sama Allah. Itu benar, jujur, nggak boleh tersinggung karena yang disampaikan ilmu, bukan nafsu saya yang pengen menyampaikan seperti ini, bukan. Tetapi sunnahnya mustahab, sangat dianjurkan khotib itu saat khutbah Jumat, khutbahnya itu jangan terlalu panjang, sebisa mungkin benar-benar padat dan bisa dipahami, selesai. Ini bukan ceramah agama kemudian maulid Nabi harus sampai 45 menit, 30 menit, bahkan ada yang hampir 1 jam. Bukan. Ini ibadah Jumat, khutbahnya beda. Bukan ceramah agama. Di situ tidak boleh bikin orang tertawa. Di situ tidak boleh melawak. Di situ tidak boleh kebanyakan membicarakan dunia. Khutbah Jumat aja secara fikih yang lebih baik dibicarakan atau disampaikan tentang akhirat. Nah, kalau kita belajar fikih Jumat seperti itu. Khotib lebih baik membicarakan akhirat, yang dinasihatin akhirat. Ya adalah nasihat tentang akhirat walaupun tidak semua. Jangan kebanyakan yang disampaikan itu masalah dunia. Dan itu bukan ceramah agama yang diberi waktu longgar sampai 45 menit, 30 menit, bukan. 15 menit saja sudah lama. Orang yang datang saat sholat Jumat itu tidak semuanya pas adzan datang masih fresh. Ada yang sudah iktikaf dari jam 11, setengah 12 sudah datang. Ada yang bekerja, ada yang capek, ada yang sudah ngantuk letih di situ. Jangan dibikin makruh, jangan dibikin di sini dersula. Dersula apa? Ngambek atau ini lamonian. Apalagi sampai jamaah itu melihat jam. Itu luar biasa makruhnya. Kok jamaah sampai ini habis ini lihat jam, itu pertanda bahwasanya lama khutbahnya. Itu makruhnya luar biasa, sangat tidak disukai sama Allah. Ini wallahi saya sampaikan, tidak boleh kita kalau misalkan diamanai menjadi khotib malah menyampaikan nafsu. Itu yang disampaikan pasti nafsu Pak. Kalau terlalu banyak yang ingin disampaikan di dalam khutbah, itu bukan fikih Jumatnya, tetapi malah justru nafsunya ingin disampaikan. Kenapa? Dia pengen terlihat lah, karena lama di situ. Enggak penting khutbah lama, yang penting rukun khutbah tersampaikan, padat, jelas, selesai. Ibarat cuman alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kemudian membaca ayat, kemudian ditutup dengan doa, turun langsung sholat, sah. Itu lebih baik. Di dalam hadis dikatakan seperti itu lebih baik daripada khutbah yang panjang. Khutbah yang menyampaikan rukunnya saja itu lebih baik Pak daripada khutbah yang panjang, membuat orang ngantuk, membuat orang di sini dongkol, lamonian ini khutbahnya. No, ini bukan masalah mau dibenarkan tidak, tapi benar seperti itu ilmunya. Kalau sampai di sini jamaah kok merasa, padahal yang hadir ini berapa? Yang hadir ini ingin ibadah, ingin senang dengan sholat Jumat. Tetapi kalau dari rumah bayangannya, wah ini lama ini khutbahnya, udah nggak senang, berarti membuat suatu saat membuat orang tidak senang dengan ibadah sholat Jumat. Kalau dia khotib, membuat dia tidak senang dengan khutbah. Itu bahayanya di situ. Jangan sampai membuat orang, wah ini agak baiklah datangnya lama. Nah itu berarti sudah membuat orang gara-gara seperti itu jadi trauma, seakan-akan ibadah sholat Jumat itu bukan ibadah yang menyenangkan, tetapi membosankan dan menjenuhkan, dan menjadi orang tidak suka dengan ibadah sholat Jumat, bahkan tidak suka dengan adanya khotib, adanya khutbah. Kalau sudah timbul di dalam hati seperti itu kan bahaya. Ujung-ujungnya asbabnya apa? Asbabnya karena khotib atau seorang yang menyampaikan khutbahnya itu belum tahu fikih khutbah, fikih Jumat.